saat 2 tahun terakhir ini sangat terpuruk. Jadi makanya kenaikan cukai rokok ini yang tadi saya maksud tidak dibarengi kebijakan yang baik itu karena posisi 2 tahun terakhir harga tembakau di tingkat petani di hampir seluruh Indonesia itu terpuruk. Akan nanam lagi juga agak kesulitan untuk tahun 2022. Nah, kalau pemerintah bijak ada kebijakan turunan yang mana itu langsung menahok ke petani tembakau. Ini kondisi petani tembakau di seluruh Indonesia susah, sangat susah. Sedangkan DBHCHT sendiri juga tidak bisa mengcover karena nilainya sangat sedikit dari total 193,5 triliun hanya berapa 2-3% yang ke tembakau ke petani tembakau. Itu pun masih diatur melalui Permenku yang lirik-lirik, yang dakik-dakik, yang jelimet, tidak sepenuhnya bisa dirasakan oleh petani tembakau. Nah, harapan saya sebetulnya pemerintah segera bisa mengaplikasikan karena impor ini menjadi masalah ketika rokok naik seperti ini. Sampai saat ini tidak ada kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengaturan impor tembakau. Kami tidak mendesak pemerintah untuk melarang impor tembakau, tapi paling tidak diatur impor itu sehingga pabrikan nasional itu bisa menyerap sepenuhnya tembakau rajangan rakyat dengan harga layak. Sementara ini memang hampir 70% sampai hari ini di akhir tahun 2021 ini memang sudah terserap. Cuman harga tembakau lokal 2 tahun terakhir ini tidak layak sehingga petani memang merasakan susah sekarang ini posisinya. Baik, petani merasakan susah untuk 2 tahun ke belakang ini. Tapi kalau kita memperhatikan juga begitu ya Pak Agus, cuaca ataupun curah hujan, cuaca buruk di akhir tahun juga kiranya menjadi salah satu kondisi yang menurunkan kualitas tembakau milik petani. Dan kalau melihat juga apakah harga tembakau juga ikut turut jatuh terkait hal ini? Ya pasti, jadi faktor yang mempengaruhi terhadap harga tembakau, satu musim cuaca itu memang menjadi faktor yang utama. Kalau itu urusannya Gusti Allah. Nah, yang kedua kaitan masalah kebijakan berkaitan dengan masalah industri hasil tembakau dari hulu sampai hilir ini juga menjadi faktor utama, faktor kedua terhadap serapan tembakau, harga tembakau. Ya harapan kita pemerintah bisa segera mengaplikasikan Permendak 84 tahun 2017 dan Permentan 23 tahun 2019 berkaitan dengan pengaturan impor tembakau. Harapan kita tinggal itu satu-satunya. Kalau itu juga nggak bisa, berarti harapannya adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sini ketika kita tidak bisa lagi mengadu kepada manusia. Baik, untuk hingga saat ini upaya petani tembakau sendiri untuk menghadapi dari gempuran tembakau impor itu sendiri bagaimana Pak Agus? Ya kita hanya bersandar ke pemerintah. Apapun yang membuat kebijakan itu pemerintah pusat, mau impor banyak, mau impor dikit, mau ngatur dan sebagainya, itu tinggal kemauan karena sebetulnya sudah atas perintah Presiden, Menteri Perdagangan juga sudah membuat Permendak, Menteri Pertanian juga sudah membuat Permentan pengaturan aturan impor tembakau. Ini tinggal goodwill aja pemerintah. Pemerintah mau berpihak pada kami petani tembakau, tidak itu aja.